friend, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah ya. Amin. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang cinta yang akan datang padamu ya. Oke. Seperti biasa, disiapkan 3 file. File 1, file 2, dan file 3. Pilih dengan intuisi. Kalau kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1, ini kita kesampingkan dulu ya. Ini kita kesampingkan dulu, kita lihat ya kira-kira siapa nih yang bakalan datang. Oke, ada King of Swords, ada High Priestess, ada Five of Wands, ada Ten of Swords, and Three of Swords. Oke. Jadi yang bakal datang ke kamu adalah tipikal-tipikal orang dingin, tipikal-tipikal orang yang saklek banget. Kalau misal kata dia A, dia bakal A terus, gitu. Jadi kemungkinan dia single. Singlenya maksudnya ada yang mungkin sudah bercerai, terus duda ya, ada yang duda, ada juga yang memang single gitu, belum menikah, belum pernah menikah, tapi orangnya dingin banget. Jadi orangnya tuh bukan tipikal orang yang bakalan ngeladenin semua orang gitu loh. Jadi dia tipikal-tipikal yang kalau misalnya nggak diajak ngobrol tuh dia nggak bakal mau ngobrol duluan gitu. Dia tipikal yang kayak gitu. Terus tipikal orang yang simple juga, kayak yang nggak perlu ribet-ribet ngadepin sesuatu tuh, nggak perlu ribet gitu loh. Jadi dia tipikal simple. Terus dia sangat-sangat religius. Ada yang religius, ada juga yang spiritual. Gitu, spiritual banget sih intinya gitu ya. Dia benar-benar tahu banget cara komunikasi sama Tuhan yang baik itu kayak apa, kayak gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang misalnya nggak terlalu religius banget misalnya, tapi dia spiritual banget gitu tuh. Jadi dia mungkin jarang ibadah, tapi kalau komunikasi sama Tuhannya lancar banget gitu tuh. Apa yang dia mau, apa yang dia minta langsung dijawab sama Tuhan gitu. Nah ada yang kayak gini nih, jenisannya kayak gini. Dia juga tipikal-tipikal yang bisa menyatukan berbagai macam pendapat ya. Maksudnya gini, kalau dia jadi seorang pemimpin, ini ada beberapa orang yang memang pemimpin. Jadi kalau misalnya dia seorang pemimpin, memimpin sesuatu project atau apapun itu, dia bisa menggabungkan berbagai macam opini untuk jadi satu. Itu dia bisa banget gitu loh. Cuma ini orangnya menurut aku banyak banget yang mesti di healing dari orang ini. Karena orang ini tuh kayaknya udah digampar habis-habisan sama dunia ini, digampar habis-habisan. Dia tipikal yang hidupnya dari awal kehidupannya tuh gak mudah gitu loh. Jadi dia tuh kayak banyak lukanya. Jadi kayak yang dia, makanya itulah kenapa dia jadi diem. Maksudnya jadi dingin sama orang, jadi kayak gak mau terlalu banyak ngomong gitu loh. Karena memang dia udah capek banget sama hidup ini. Dia udah capek banget di tempat itu, udah capek banget. Tapi pengalaman udah banyak gitu loh. Jadi kalau kalian tipikal-tipikal orang yang memang pengalaman gak banyak, terus kalian udah biasa dimanjain atau gimana-gimana, orang ini justru sebaliknya gitu loh. Orang ini justru sebaliknya. Ini aku ngerasain energi yang berat banget sih, abis-abisan, udah capek banget tuh, kayak yang udahlah gitu, tinggal diambil nyawanya aja deh gitu. Jadi sampai kayak gitu tuh dia ngadepin itu, ngadepin hidupnya gitu loh. Tapi ya dia balik lagi, dia sangat-sangat spiritual. Mungkin dia habis ngalamin namanya Dark Night of the Soul gitu kan, digampar habis-habisan gitu ibaratnya gitu. Setelah itu dia langsung komunikasinya lancar sama Tuhan gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong sama orang ini, hati-hati kalau misalnya seandainya kamu dia hadir di hidup kamu kayak gitu. Jangan sekali-kali, ibaratnya jangan sekali-kali kamu mancing ya gitu loh. Karena kamu harus maklumin dia pasti banyak lukanya gitu. Bukan berarti kayak yang masa sih harus aku terus yang ngertiin dia misalnya kayak gitu ya, bukan berarti kayak gitu. Tapi dia pun sekarang lagi proses untuk ngehealing ini semua gitu loh. Jadi jangan, orang ini sangat-sangat sensitif nantinya gitu. Tapi kalau untuk orang yang dia sayang sendiri sih gitu tuh ya, dia banyak banget overthinkingnya nanti yang ada gitu loh ke kamu gitu. Mungkin aja dia banyak suuzon, atau mungkin dia banyak ya negative thoughts-nya gitu tuh ya. Ya kamu harus maklumin sih orang ini gitu loh. Karena memang orang ini banyak isunya. Dia udah capek banget ngadepin hidup. Hidupnya susah banget gitu. Bukan berarti dia yang dari segi, ada beberapa orang dari segi finansial tuh dihajar habis-habisan gitu kan ibaratnya. Ada juga yang memang dia uangnya banyak nih, tapi keluarganya acak-acakan gitu, atau enggak ada yang apresiasi dia sama sekali, dia nggak ada teman sama sekali. Nah ada yang kayak gitu. Jadi baik-baiklah sama orang ini kayak gitu. Karena kalau misal kamu berhasil untuk nyembuhin
dirinya gitu. Jadi kamu berhasil untuk bisa kayak, sebenarnya healing itu kan harus dari diri sendiri ya, walaupun gitu tuh ya, tapi kamu sebagai penopang gitu loh, supporternya gitu loh, supporternya dia itu udah bakalan, kamu udah nggak bakal bisa diganti di hidupnya gitu loh kamu tuh. Jadi dia tipikal yang apa ya, dia suka sama orang yang berkembang bareng sama dia, bukan orang yang udah mencapai puncak gitu tuh baru dia hadir, itu dia nggak kayak gitu. Nah, jadi di luar tuh dia kayak yang garang gitu, yang dingin, yang cuek, jutek gitu. Tapi dari dalamnya tuh hangat sebenarnya anak ini gitu tuh. Cuma karena bebannya terlalu berat aja gitu loh. Jadi ya agak sensitif anaknya gitu. Terus di sini ada expect powerful change the new moon eclipse. Your commitment is being tested. Oke. Jadi kalau sama orang ini kemungkinan ya komitmen kamu akan cinta itu bakalan diuji sama dia. Karena gini, diujinya bukan berarti dia secara sadar pengen iseng ngetes kamu atau nguji kamu, enggak. Tapi sebenarnya emang karena dia lukanya masih rada banyak gitu kan ya, lukanya masih rada banyak. Jadi kamu tuh harus benar-benar sabar di testing banget gitu sama. Tapi di tesnya bukan sama dia ya, sama universe, sama Tuhan. Sama Tuhan dites karena ini kan ada new moon in eclipse ya. Eclipse itu kan kayak gerhana bulan ya, maksudnya yang ketutup gitu kan, ketutup shadow gitu kan, shadow hitam gitu. Jadi memang dia ini tipikal yang sebenarnya kehangatannya tertutup gitu sama shadownya dia gitu loh. Jadi harus sabar sebenarnya sama orang ini. Orangnya baik sebenarnya, baik banget. Baik, cuma karena dunia tuh terlalu keras sama dia gitu loh, sampai akhirnya dia punya sifat cuek yang kayak gini-gini. Jadi, tapi kalau misalnya dia habis nyakitin orang, misal sama omongan dia, misal atau enggak kayak dia terlalu cuek ke kamu nantinya gitu, atau terlalu gimana ke kamu, dia langsung kayak minta maaf. Dia nggak yang udah egonya gede terus dia nggak mau minta maaf tuh, enggak. Tapi dia tipikal, oh ya saya salah, maaf ya gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih. Ini kamu kalau orang ini sekali bucin banget, karena nggak semua orang bisa masuk ke teritorial dia gitu. Terus di sini ada freedom, there's nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Jadi memang orang ini sangat memberikan kebebasan untuk kamu untuk ngelakuin apapun itu. Terus apalagi terutama untuk cita-cita kamu. Jadi dia bukan tipikal yang larang sih. Kalau kamu mau ngapain ya sok aja gitu. Selagi itu baik, dia bakal dukung kayak gitu. Jadi dia juga berharap kamu bakal ngasih kebebasan yang sama juga buat dia kayak gitu. Terus ini ada when it comes to matters of the heart, there's no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Oke. Jadi dia tuh tipikal orang yang bakal nunjukin kamu ketika urusannya sama hati itu nggak ada yang bener ataupun nggak ada yang salah gitu loh. Semua keputusan yang dibuat itu adalah biar kamu tuh lebih mengerti lagi tentang kehidupan dan tentang cinta gitu loh. Jadi memang orang ini datang ke kamu memang untuk bisa menaikkan level kamu secara kehidupan dan secara cinta gitu lah. Jadi dia tuh cinta yang bakal datang ini sebenarnya cinta sekaligus healing juga buat kamu gitu. Bukan cuma buat kamu doang sih, buat dia juga gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Untuk zodiak sendiri ada Libra, Aquarius, Gemini ya, Pisces, terus Aries, Leo, Sagittarius. Oke, Aquariusnya kuat. Di sini ada ini, keras ini orang nih, keras ya guys, orang ini keras banget. Karena itu kenapa dia sangat ditempa banget ini, di rule sama Saturn kayaknya. Di ujinya sama Saturn, jadi memang di rule sama Saturn. Ada beberapa mungkin North Node-nya atau Saturnnya mungkin ada di Aqua gitu ya, atau enggak memang dia memang anak-anak Saturn, jadi hidupnya tuh ditempa dulu gitu loh. Kayak yang kalau misalnya lu nggak disiplin, ini nggak bakalan dapet achievement gitu, tipikal-tipikalnya. Jadi ya ada 11 juga berarti tentang komunitas juga gitu loh. Jadi memang
dia sebenarnya banyak temennya, banyak banget temennya, terus banyak banget juga channelnya gitu tuh. Cuma kelihatan aja yang diem gitu ya. The rules Saturn the rules Saturn. Oke, untuk inisial sorry ya. Di sini ada S, ada X, ada K, ada M, ada V, ada N, ada apaan nih? Ada S, ada T, ada C. Oke, ini inisial, bisa inisial kamu atau inisial dia. Kalau misalnya nggak ada juga it's okay. Ini general reading ya. Mungkin nggak ada, mungkin di file lain juga, ataupun nanti di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke. Aku kira cukup untuk tahap 1, semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih PL2, ini aku singkirin dulu ya. Kita lihat nih kira-kira apa. Ada Queen of Cups, ada The Hangman, ada Ten of Pentacles, ada Judgment, ada Queen of Swords. Oke. Ini tuh kayaknya bakal ada 2 tipe orang yang bakal datang ya. Ada 2 orang nih. Yang satu orangnya kelihatan dingin banget, cuek aja, nggak kelihatan kalau misalnya kayak dia itu bakalan suka sama kamu, misalnya kayak gitu. Tapi yang satu lagi, dia tipikal orang yang penyayang, kayak nge-service kamu dengan baik, kayak misalnya perhatian, mungkin bawain tas kamu, atau mungkin kayak perhatian, udah makan belum, gitu, kayak gitu. Ataupun hal-hal kecil yang misalnya berurusan tentang kebutuhan kamu tuh di-provide banget atau dikasih ya gitu. Ada juga yang cuek-cuekan gitu, cuek-cuekan, tapi di saat-saat tertentu tuh kayak yang perhatiannya tuh terselubung gitu loh, yang aku lihat gitu. Jadi ada dua sisi ya. Yang satu tuh orangnya suka ngejudge orang. Jadi mungkin aja ketika orang ini tuh nggak bakal kelihatan sama kamu, dia suka sama kamu, sorry ya noise-nya, karena memang dia ini tipikal orang yang kalau suka sama orang tuh dijutekin, dicuekin, terus pakai kata-kata yang kayak sundar gitu loh, kayak yang mungkin aja bisa apa sih nggak bagus gitu, kayak gitu. Jadi kayak yang tipikal sukanya itu nggak kelihatan, karena mungkin aja kamu ngelihat dia sebagai orang yang mungkin agak jutek gitu kan, kayak yang nggak kan kelihatan. Tapi yang satu lagi tuh dia tuh tipikal orang yang open minded banget, terus menerima perubahan, menerima perbedaan dari kamu juga, kayak gitu ya. Jadi perbedaan, misalnya kamu ada perbedaan agama, suku, dan lain-lain, itu dia tetap open minded, tetap bisa nerima gitu loh. Karena penyayang, orangnya penyayang banget. Terus kayak ya menerima lah, orangnya nerima banget gitu. Tapi kalau yang ini nih, dia kalau sekali disenggol, marah gitu kan. Dia tipikal orang yang kayak gitu, dingin terus kayak gak ada seorang pun yang bisa masuk teritorial dia kecuali dia izinkan gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya ya nih, kalau sama orang yang satu ini, yang mendingin ini, kalau misal kamu bisa berhasil dia perhatiin atau masuk ke dalam teritorialnya, berarti kamu satu-satunya gitu loh. Kalau yang ini dia memang baik ke semua orang gitu loh, baik ke semua orang, karena memang bahasa cintanya itu acts of service itu namanya gitu. Tapi mereka tuh sama-sama menjanjikan kestabilan finansial juga gitu loh. Kestabilan finansial karena mereka tipikal orang yang memang pekerjaan udah ada, terus mereka juga sudah stabil gitu loh. Gitu. Ini kalau misalnya ini dari segi dia yang satu tadi yang dingin tadi, dia lebih banyak menggunakan logikanya dia. Jadi kalau misalnya sananya kamu tidak logis, itu bakal kena semprot sama dia. Tapi kalau misalnya yang satu lagi, dia tipikal yang apa ya? Dia lebih banyak menggunakan hati. Jadi kalau misalnya kamu nyakitin dia via kata-kata, dia langsung baper gitu loh. Jadi gampang banget tersinggung juga nih yang PL2 nih, yang tipe 2-nya gitu loh, yang bakal datang. Ini 2 orang ya yang bakal datang menurut aku gitu. Tapi sama-sama menjanjikan kestabilan gitu. Sama-sama mau ngasih cinta kok, cuma ada kontras 2 pilihan ini gitu loh. Gitu. Terus
You are very close to achieving your goals. Gibbous Moon, the end of the thought cycle approach. Oke, jadi kalau misalnya ini nih, sebenarnya ya, dengan adanya orang ini, dengan adanya orang dua ini nih, sebenarnya kamu tuh sudah dekat banget dengan cita-cita kamu. Jadi kalau misalnya seandainya orang dua ini belum datang nih, ciri-cirinya dengan kayak gitu ya, tadi sifat yang kayak begitu gitu, aku nggak bisa nyebutin ciri-cirinya karena tadi guidesku bilang nggak boleh katanya. Cuma file ini ya kayaknya, file 1 juga kayaknya nggak disebutin deh kayaknya. Tumben guidesku lagi pelit. Guidesku lagi nggak ngasih. Oke, jadi semoga bisa dimaklumi ya. Kayak ini tuh satu-satunya tanda gitu ya, dimana kalau misalnya kamu sudah mau mencapai cita-cita kamu, orang dua ini yang datang, orang ini datang, jadi tanda. Terus tanda juga bahwa situasi sulit di hidup kamu, problem di hidup kamu tuh sudah berakhir gitu ya. Jadi kayak siklus karma kamu tuh sudah berakhir kalau misalnya si dua orang ini datang untuk menawarkan cintanya untuk kamu. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya sekarang belum ada misalnya kayak gitu, berarti belum ending ya, masih belum ending cycle gitu loh. Tapi kalau misalnya udah di orang yang dua ini datang, berarti mau ada ending cycle. Only time, ada only time will tell. Ya, waktu yang akan menjawab semuanya gitu kan. Ada acceptance is the key to inner peace. A time we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi sebenarnya jangan berusaha keras untuk mengubah sesuatu yang sifatnya di luar kontrol kita. Contoh hidup, mati, jodoh. Itu tuh di luar kontrol kita. Kalau kamu tetap nih mengontrol kamu punya jodoh misalnya kayak gitu kan, aku pengen yang kayak gini di setting sedemikian rupa bla bla bla, terlalu kontrol banget, kok ini belum datang, kok ini belum datang. Sedangkan di sini only time will tell, jadi kemungkinan kayak yang ini datangnya tuh tiba-tiba, jadi kamu tuh nggak akan pernah tahu nih kapannya, exactly-nya kapan nih, exact time-nya, maksudnya kayak yang benar-benar waktunya tuh bulan apa itu tuh nggak bisa, karena kalau kamu masih tanya kayak gitu, itu berarti control issue gitu. Karena yang menentukan, ibaratnya mau menentukan the end of cycle-nya gitu kan, the end of cycle-nya itu tuh cuma perkembangan diri kamu sendiri, dan perkembangan diri kamu sendiri itu cuma Tuhan yang bakal lihat gitu. Tuhan yang bakal tahu, oh kamu tuh udah sampai sini loh gitu tuh. Jadi ya intinya kayak gitu, only time gitu. Jadi ditunggu aja ya. Ditunggu aja sih yang cinta yang bakal datang. Ini bakal datang ke orang ini dua gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ya, untuk yang tadi si orang yang tadi ya, yang tadi sangat-sangat penyayang tadi, itu kemungkinan Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi kalau misalnya orang yang tadi suka ngejudge itu ada Libra, Aquarius, Gemini ya gitu. Tapi untuk overall sendiri gitu tuh, overall mungkin zodiak kamu atau zodiaknya dia itu Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini gitu. Oh, oke, kita dapet ini. Ntar dulu deh. Tadi kalian nggak lihat ya prosesnya. Oke, ada The Sun. Ada 11 House. Oke, temennya banyak. Mereka punya banyak banget channel. Jadi punya banyak banget informan untuk bisa menginformasikan info-info terbaru terkini tentang kamu. Terus di mereka ini sebenarnya adalah tipikal orang yang ada juga yang the rule by the sun. Jadi kayak yang memang happy preacher, bersemangat, passionate gitu. Terus action, based on actions. Jadi kamu bisa ngelihat mereka bergerak ke arah kamu, bener-bener actionnya kayak apa gitu deh, gitu ya. Jadi yang ini coklat do more, yang ini act of service, jadi sama-sama action gitu loh orang-orang ini. Ada Leo-nya berarti, karena ada The Sun, sama Aries kardinalnya. Oke. Di sini ada A, ada P, ada C, ada D, ada O, U, V, X, K, H. Oke, ini inisialnya ya.
kelihatan kan? PACDOUVXKH. Kalau misalnya gak ada nggak apa-apa, oke. Mungkin tadi di zodiak kan sudah aku sebutkan tadi, oke. Aku kira cukup untuk file 2, semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen readingan lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 3, kita lihat ini, kita singkirkan dulu ya, gitu. Kita lihat nih kira-kira seperti apa. Ada 8 of Wands, ada King of Wands, ada 9 of Cups, ada The Chariot, ada 6 of Swords. Oke. Di sini kemungkinan Oke, jadi orang ini tipikal-tipikal orang yang memang punya harapan penuh sama cinta. Punya harapan penuh juga untuk kamu. Jadi dia tipikal-tipikal yang dreamer ya, a dreamer. Jadi dia punya visi ke depannya. Dan dia tipikal orang juga yang lumayan terkenal karena banyak banget temennya, terus humble banget, terus kayak kamu tuh kayaknya kalau pergi kemanapun sama dia tuh nggak perlu takut kehabisan topik ya, karena dia tipikal orang yang suka ngobrol, suka bikin nyaman orang, jago banget bikin nyaman orang. Terus dia tuh suka banget sama orang-orang yang punya prinsip, udah gitu otaknya jalan atau cara berpikirnya unik, itu dia suka gitu loh. Karena dia tipikal-tipikal orang yang open minded, jadi dia suka belajar. Dia tuh suka banget merhatiin orang loh, merhatiin manusia maksudnya. Oh, cara mereka begini, cara mereka begini gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih. Terus dia juga orang yang memang sudah fulfill banget. Jadi ibaratnya udah uang ada, udah pokoknya karir juga udah bagus kayak gitu. Yang satu yang belum tinggal cintanya doang buat fulfill gitu. Jadi dia tipikal yang sekarang sendiri pun dia happy gitu loh, gitu. Dia sendiri pun happy. Ini orangnya bakal cepet banget datangnya. Kamu tuh nggak bakal nyangka kalau orang itu bakal datang, justru gitu. Ini orang tuh butuh waktu, maksudnya butuh waktunya tuh, butuh waktu untuk datangnya tuh karena memang dia ini di luar kota atau enggak memang beda negara sama kamu. Jadi ada butuh waktu, terus tiba-tiba jeroger datang gitu. Jadi kamu nggak bisa prediksiin dia datang kapan. Pokoknya datangnya cepet, prosesnya cepet banget. Dan orang ini tuh dari beda harus kayak harus menjelajahi laut dulu gitu. Maksudnya kayak yang nyebrang dulu gitu loh. Entah pakai pesawat, entah pakai kapal laut ya, intinya kayak gitu. Ini orang ini nih kalau memperlakukan orang, kalau udah suka sama orang bucin banget gitu. Dan kamu tuh masuk ke dalam salah satu harapan tertingginya dia setelah karir. Makanya itulah kenapa di sini baru ada 9 of Cups aja, karena kamunya belum datang, karena kamunya belum ada gitu loh. Tapi kalau misalnya udah ada kamu, ini bakal jadi 10 of Cups, jadi fulfill, lengkap, pemenuhan batinnya terpenuhi. Ini batinnya masih belum terpenuhi 1 cups lagi karena cintanya belum ada. Gitu. Bucin banget ini orang gitu. Dia bakal manjain kamu deh, dia bakal kayak royal banget gitu loh ke kamu gitu loh, bakal yang nggak bakal hitung-hitungan, nggak. Pokoknya intinya kayak gitu deh. Nggak bakal hitung-hitungan, terus friendship banget. Ini kayak yang kamu ngerasa kayak punya pasangan tuh yang kayak temen juga gitu, temen diajak ngobrol, terus kayak orang tua juga. Jadi kayak orang tua, temen, pacar dalam satu badan gitu. Kamu ngerasa bakal nyaman banget sih sama orang ini, bakal ngerasa kayak yang kamu feels like home lah. Kamu bakalan nemuin sesuatu yang memang hilang, yang nggak kamu dapetin di keluarga kamu, mungkin nggak yang kamu dapetin di pasangan kamu sebelumnya, ataupun ada beberapa hal yang misalnya kamu pengen punya temen yang kayak gini tapi belum datang juga atau belum sesuai kriteria, dan kriterianya ada di orang ini. Jadi bener kayak ibaratnya kalau seandainya kamu udah datang orang ini lengkap semuanya gitu. Bahkan kalau misalnya nggak ada temen pun kamu masih ada dia gitu loh. Jadi kayak yang benar-benar paket lengkapnya lah gitu tuh. Ini tuh orang ini benar-benar hasil harapan kamu juga. Jadi mungkin aja kamu pernah law of attractions atau pernah berdoa pengen punya pasangan yang begini, dia datang, dan itu tuh nggak diduga-duga. Jadi persiapkan diri kamu karena dia bakalan munculnya tiba-tiba, nggak bakalan ngeh kamu, oh dia bakal kesini gitu, bisa gitu ketemu di satu tempat tuh nggak bakal ngeh gitu, kayak gitu. Ini fire sign-nya kuat banget ya, Aries, Leo, Sagittarius kuat banget.
Mm-mm. Ini orang tuh kalau udah incer satu orang, udah nyangkut di situ aja gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir dia, walaupun beda pulau misalnya gitu kan, atau beda negara, kamu nggak perlu khawatir dia bakal main-main di belakang kamu, nggak gitu. Karena dia tuh udah nunggu lama versi kamu nih gitu tuh, dan kamu juga mungkin udah nunggu lama versi kayak dia gitu. Di sini ada a time to give rather than take. Oke. New Moon in Virgo. Bisa jadi orang ini lahir di New Moon in Virgo. Terus in adjustment are required. Adjustment, jadi memang nanti bakal ada penyesuaian ya. Karena prosesnya cepat, jadi kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang menyesuaikan. Jadi jangan, mungkin aja ketika dia datang langsung kamu panik ya, aduh harus gimana dong gitu, kok ada orang ini sih gitu, salah kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang ini datang, kamu harus menyesuaikan diri, dimana kamu mungkin dia mungkin lebih sering ngasih ya, dia mungkin lebih sering ngasih ke kamu kayak gitu, dan mungkin kamu kayak kelabakan, aduh kok dia sering ngasih terus ke aku gitu tuh, takutnya nanti diungkit-ungkit atau gimana. Nah, sebenarnya orang ini nggak kayak gitu. Jadi kamu harus menyesuaikan diri dengan cara dia tuh tipikal orang yang royal gitu loh. Jadi kalau nunjukin rasa sayangnya tuh ngebeliin apapun, jadi mungkin beli ini beli itu, atau perhatiin kamu dari hal-hal kecil. Oh kamu tuh mungkin rambutnya kurang bagus misalnya kayak gitu, misalnya gitu tuh kan, rambutnya agak-agak tidak shiny, dia beliin shampoo yang mahal yang shiny gitu, kayak gitu ya. Kayaknya kamu sama orang ini tuh bakal sering masak bareng, karena orang ini sering makan atau sering banget masak sendiri buat dirinya sendiri. Jadi kemungkinan kamu bakalan lebih sering masak bareng sama dia, ataupun mungkin kamu bakal dimasakin sama dia nantinya gitu. Dia itu tipikal yang clean freak, karena ada Virgo di sini, jadi clean freak gitu, suka bersih. Terus tambah lagi dia juga perfeksionis orangnya. Itulah kenapa kalau misalnya kamu sudah dipilih dan masuk ke dalam hidupnya, itu udah screeningnya udah panjang banget, itu udah, kamu tuh udah the best of the best dari yang pernah dia temui gitu loh. Jadi dia bakal lebih sering ngasih sih. Jadi terima aja ya kalau dia banyak ngasih ke kamu gitu ya. Terus di sini ada emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your visions. In order to see the things clearly, you must let go of resentment. Lah, itu dia yang tadi aku bilang. Karena prosesnya cepet banget, jadi kamu bakal kelabakan sendiri gitu, Kak. Bingung, aduh gimana nih ngadepinnya, aduh dia terlalu banyak ngasih, ntar gimana. Nah, kamu harus let go of resentment. Jadi let go pikiran-pikiran negatifnya, let go apa ya, asumsi kamu tentang dia gitu, karena mungkin aja kamu nggak terlalu tahu tentang dirinya gitu kan, jadi kamu banyak ketakutan karena prosesnya cepet banget. Tapi ya let go semua itu gitu, udah terima aja udah gitu ya. Wait, don't rush into it, allow nature to take its course gitu ya maksudnya. Jadi tunggu katanya gitu, kata universe atau kata Tuhan misalnya gitu kan, atau kata universe, pokoknya intinya kata spirit guide juga tunggu gitu, jangan rusuh gitu loh. Ketika kamu dengar spesifikasinya seperti ini, terus kamu langsung, kapan sih datangnya, rusuh kan namanya gitu. Dia jangan diharap-harapin dulu, let go of resentment, nanti dia datang cepet gitu, bam, datang gitu loh. Karena ya ini orang tuh se-random itu, maksudnya se-surprising itu gitu loh orangnya. Jadi dia tuh cuma ngelakuin hal yang memang lagi ada di pikiran aja. Misalnya mungkin aja gitu ya, tiba-tiba dia lagi kepikiran, aku pengen ke tempat itu gitu, dia random dia ke tempat itu, dan di situ juga ada kamu misalnya kayak gitu. Nah mungkin aja bisa jadi kayak gitu. Jadi ya pokoknya jangan tunggu dulu, jadi jangan rusuh ya gitu. Oke. Untuk moon ada the moon, orangnya juga kemungkinan emosional, sangat sensitif ya. Emotions are natural, di sini juga ada tadi dibilangin. The moon itu
kamu disuruh untuk nerima ya, karena memang dia ini tipikal-tipikal orang yang nurturing loh, ngayomin juga gitu. Di sini ada 12 house berarti tentang unconscious mind. Jadi kemungkinan kamu itu secara alam bawah sadar sudah terhubung dengan orang ini, mungkin sering ngobrol atau sering apa di unconscious. Kok jadi inget Regina juga ya, jangan-jangan ini kalau ini di 12 house karena sering ngobrol ini. Di sini ada Leo juga, ada Leo. Jadi kemungkinan orang ini juga terkenal, punya banyak banget teman, maksudnya terkenal di lingkungannya ya, mungkin di sekitaran kantor gitu kan. Dia punya posisi yang lumayan gitu. Iyalah, orang di sini ada King of Wands, di sini ada Leo. Udah jelas sih menurut aku, kayak paham banget sih kelakuannya kayak apa. Maksudnya kayak dia tuh tipikal-tipikal yang kalau udah bucin banget gitu. Tapi nggak gampang juga dia bucinin gitu tuh, maksudnya gitu. Unconsciousnya memang sudah terhubung banget ini. Jadi kalau misalnya kalian ini kayaknya curiganya Sacred Union sih, karena dia tiba-tiba datang, terus sedangkan kalian tuh di unconscious atau ya pokoknya di alam bawah sadar tuh udah nyambung. Jadi Sacred Union gitu. Setelah bersih dari segala sesuatunya ya, emotion ini bakal penuh banget dengan emotional, atau mungkin dia pas ketemu kamu tuh terharu. Atau kamunya yang ketemu dia terharu karena kamu tuh udah nunggu lama loh orang ini yang jenisan kayak dia begitu. Tuh ya. Banyak sekali. Oke. Di sini ada W, di sini ada N, di sini ada S, ada A, ada N lagi, ada M, ada N, ada Z, ada F, ada I, ada O, ada C, ada K, ada R, ada Q, ada Y, ada J. Oke, ini inisial ya, W N A E. Ini banyak banget, W N A S N M Z J O C Y R K I F Q. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada juga it's okay. Ini rule by the moon ya, inget Cancernya kuat, Cancer Leo-nya kuat. Kalau nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada di inisialnya ya, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk file 3 terakhir. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading agenda selanjutnya. See you!